Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek TIPK kelas A1 tentang formula pada Microsoft Excel, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ferni Juwita. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang, diantaranya yang pertama itu Alvin Satya Prawira dengan nomor BP 2010532029, lalu ada Arif Rahman dengan nomor BP 2010531001, lalu ada Faiza Dea Rahma dengan nomor BP 2010532005, lalu ada Salsabila Putri Nita dengan nomor BP 2010532044, lalu ada Sekar Putri Baidir dengan nomor BP 2010531024. Baiklah, selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan materi yang akan kami paparkan berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang laporan keuangan pada PT Arifa Sabar Jaya, di mana yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang perusahaan, lalu data perusahaan, lalu metode yang digunakan dan formula Excel yang digunakan untuk laporan keuangan, lalu contoh pengaplikasian pada formula di Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas laporan keuangan pada sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan fiktif yang bergerak di bidang jasa yang bernama PT Arifa Sabar Jaya. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan data perusahaan. Pada data perusahaan berikut diketahui fixed asset pada building dan equipment, di mana fixed asset ini terdiri dari harga perolehan, nilai residu, dan umur ekonomis. Di sini terlihat jelas bahwa harga perolehan dari building adalah 500 juta dan harga perolehan dari equipment ada 150 juta. Lalu nilai residu diketahui untuk building itu 50 juta dan untuk equipment itu 15 juta. Lalu diketahui pula umur ekonomis untuk building itu 25, untuk equipment itu 6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode dan formula Excel yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait penyusutan pada equipment dan building yang telah diketahui pada data perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk metode yang pertama, itu ada straight line method atau metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode penyusutan atau depresiasi aktiva tetap, yang mana beban penyusutan tetap untuk setiap tahunnya hingga akhir umur ekonomisnya. Untuk formulanya, seperti biasa kita awali dengan equals atau tanda sama dengan. Karena kita menggunakan straight line method, maka kita menggunakan formula SLN, lalu buka kurung, Cost ini kita isi dengan harga perolehan yang sudah diketahui pada data perusahaan sebelumnya. Lalu kita beri pembatas ini bisa disesuaikan dengan versi Microsoft yang teman-teman punya. Misal kalau ada tanda koma atau bisa juga menggunakan titik koma. Nah, lalu ada salvage. Salvage ini merupakan nilai residu yang sudah diketahui juga di data perusahaan sebelumnya. Lalu tidak lupa lagi diberi pembatas, dan terakhir life itu adalah umur ekonomis yang juga sudah diketahui pada data perusahaan. Dan tidak lupa terakhir kita tutup kurung dan enter untuk mengaktifkan formulanya. Metode selanjutnya adalah decline balance, atau sering juga disebut dengan metode saldo menurun.
Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nilai dari penyusutan tiap tahunnya menurun. Untuk formulanya yaitu sama dengan DB, jangan lupa untuk buka kurung, cost, di mana cost merupakan biaya awal atau nilai awal dari aset atau aktiva tersebut. Jangan lupa untuk menggunakan koma atau titik koma, lalu salvage yang artinya yaitu nilai sisa aset atau nilai akhir dari aset. Lalu jangan lupa koma atau titik koma, lalu life untuk life yaitu umur atau periode penyusutan. Lalu koma atau titik koma, period di mana artinya panjang waktu atau rentang waktu untuk menghitung penyusutan. Lalu untuk month yaitu bulan dari tahun pertama penyusutan. Biasanya untuk month tidak ada, maka bisa diabaikan. Jadi seolah-olah dianggap bernilai 12 bulan. Lalu jangan lupa untuk tutup kurung. Baiklah, selanjutnya, perusahaan bisa menghitung nilai penyusutan dari suatu aset atau aktiva menggunakan metode double declining balance atau biasa disebut dengan metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase tarif penyusutan metode pada garis lurus. Nah, perlu ditekankan pada metode double declining balance ini, besarnya persentase itu besarnya 2 kali persentase dari tarif penyusutan metode garis lurus. Untuk formula yang bisa di perusahaan gunakan untuk menghitung nilai penyusutan menggunakan metode double declining balance ini pada Excel, yaitu menggunakan rumus sama dengan DDB atau equals DDB, buka kurung, kita masukkan data cost. Data cost ini merupakan biaya awal atau nilai awal dari aset atau aktiva yang akan kita susutkan. Lalu selanjutnya kita hubungkan dengan koma atau titik koma. Lalu data kedua kita masukkan data salvage atau nilai sisa, atau bisa disebut dengan nilai residu pada aset yang akan kita susutkan. Lalu selanjutnya data yang akan kita masukkan adalah data life, yaitu data umur atau umur ekonomis dari suatu aset atau aktiva yang akan kita susutkan. Lalu yang terakhir, bisa kita masukkan data dari period atau panjang atau rentang waktu untuk menghitung nilai penyusutan dari suatu aset atau aktiva yang akan kita susutkan. Untuk data faktor ini opsional, bisa kita masukkan, bisa tidak. Salah satu contoh data faktor ini yaitu kecepatan penurunan saldo. Itu tuh merupakan data opsional. Lalu jangan lupa kita tutup rumus kita dengan tanda tutup kurung untuk mengakhiri formula yang akan kita gunakan. Metode selanjutnya ialah sum of the year digit. Metode ini digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, di mana jumlah beban yang akan disusutkan menggunakan pertimbangan bahwa semakin lama aset tetap itu digunakan, maka kemampuan atau kualitas dari aset tersebut akan menurun. Formula dari metode ini ialah sama dengan SYD, jangan lupa untuk kita gunakan buka kurung, cost yang mana di sini berarti biaya awal atau nilai awal dari aset atau aktiva tersebut. Jangan lupa kita gunakan koma atau titik koma sebagai pembatas. Selanjutnya untuk salvage itu kita gunakan nilai sisa aset atau nilai akhir dari aset tersebut. Jangan lupa juga untuk menggunakan titik koma atau koma. Selanjutnya untuk life. Life merupakan umur atau periode dari penyusutan. Jangan lupa diberikan tanda titik koma atau koma. Dan selanjutnya itu period. Period merupakan tahun yang digunakan atau satuan yang digunakan sama dengan life. Jangan lupa formulanya ditutup kurung. Fungsi Xmatch. Fungsi Xmatch merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari item tertentu dalam array atau rentang sel, lalu mengembalikan posisi relatif item tersebut.
Bagian-bagian yang ada pada rumus Xmatch yaitu ada lookup value, lookup array, match mode, dan search mode. Untuk lookup value itu merupakan referensi dari nilai yang ingin kita cari. Dan untuk lookup array itu di mana nilai yang kita cari itu berada. Dan untuk match mode ataupun search mode itu menjadi pilihan opsional apabila lookup array kita sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah contoh pengaplikasian dari formula-formula pada Microsoft Excel yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait metode-metode penyusutan pada data perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pengaplikasian rumus-rumus atau formula yang sudah kita bahas sebelumnya di PowerPoint. Nah, untuk formula pertama itu ada formula SLN atau Structure Method. Ini mencari penyusutan dengan metode garis lurus. Untuk formulanya, yang pertama equals, lalu kita ketik SLN sebagai formula, lalu buka kurung. Nah, untuk cost bisa kita isi dengan harga perolehan. Karena di sini kita ingin mencari penyusutan untuk building, maka kita pakai harga perolehan yang ada pada building yang ada di sel B2. Nah, untuk setiap untuk setiap tahunnya kita memakai harga perolehan yang sama. Oleh karena itu, kita absolutkan pada selnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi untuk salvage. Itu kita memakai nilai residu. Nilai residu pada building itu 50 juta atau terletak pada sel B3. Nah, untuk nilai residu ini juga kita absolutkan karena nilai residu yang kita pakai itu tetap juga setiap tahunnya. Lalu kita beri pembatas lagi, titik koma. Nah, selanjutnya left kita isi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis pada building itu pada sel B4 juga kita absolutkan karena nilai karena umur ekonomis yang kita gunakan itu juga sama pada setiap tahunnya. Lalu ditutup dengan tutup kurung dan di enter untuk mengetahui hasilnya. Nah, hasil untuk nilai penyusutan pada tahun pertama itu 18 juta. Untuk mengetahui ke tahun-tahun selanjutnya kita drag ke bawah sampai pada tahun ke-25. Terlihat di sana jumlah penyusutannya sama karena kita menggunakan metode garis lurus. Untuk mengetahui akumulasi penyusutannya, maka kita totalkan. Rumusnya equals sum, lalu kita blok dari sel C10 sampai sel C34. Maka terlihat akumulasi penyusutan pada metode garis lurus itu 450 juta. Nah, begitu juga dengan untuk mencari nilai penyusutan pada equipment. Nah, rumusnya juga sama. Yang kedua yaitu rumus DB atau decline balance. Untuk rumusnya pertama yaitu sama dengan atau equals DB, jangan lupa tanda kurung. Untuk cost yaitu harga perolehan building pada B2. Untuk B2 diabsolutkan karena berada pada kolom dan baris yang tetap, jadi memakai absolute cell. Selanjutnya titik koma yaitu untuk salvage yaitu nilai residu pada building pada B3. Untuk B3 juga diabsolutkan. Setelah itu titik koma.
Untuk live yaitu umur ekonomis building pada B4. Untuk B4 juga diabsolutkan. Selanjutnya untuk period yaitu umur tahun building pada B10. Untuk B10 yaitu diabsolutkan pada absolut kolom karena tahun berada pada kolom yang sama. Selanjutnya yaitu tutup kurung dan enter. Untuk melihat hasil penyusutan building pada tahun ke tahun, yaitu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan building, yaitu memakai rumus sum. Pertama yaitu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita tekan dari D10 sampai D34, lalu tutup kurung. Lalu tekan enter. Yaitu mendapat hasil dari penyusutan buildingnya. Untuk penyusutan equipment juga sama untuk rumusnya. Yang terlihat pada rumus di sana. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus TDB untuk mencari double declining balance atau penyusutan saldo menurun ganda. Nah, di sini kita bisa mencari penyusutan saldo menurun ganda menggunakan rumus equals DDB, buka kurung, karena cost yang kita ambil yaitu 500 juta untuk building, lalu kita pilih sel B2. Lalu kita absolutkan karena data kita yang akan kita pakai nantinya tetap pada sel B2. Lalu kita hubungkan dengan titik koma. Lalu kita masuk ke data sel fetch-nya, kita pilih di sel B3, nilai residu sebesar 50 juta. Jangan lupa kita absolutkan karena data yang bakal kita pakai seterusnya yaitu tetap berada di pada sel B3. Lalu kita titik koma. Lalu untuk live-nya atau umur ekonomisnya kita pilih pada sel B4 dan jangan lupa kita absolutkan, kita kunci karena data yang bakal kita pakai tetap berada pada sel B4. Lalu selanjutnya untuk periodnya, jangan lupa titik koma, lalu selanjutnya untuk period kita gunakan tahun yaitu pada data B10. Nah, karena untuk period ini pada untuk tahun, data yang kita gunakan tetap berada pada kolom B, maka dari itu kolom B-nya kita absolutkan. Nah, seperti pada contoh, lalu jangan lupa untuk tutup kurung, lalu kita enter. Nah, berikut dapat nilai saldo penyusutan menurun gandanya. Untuk mencari saldo seterusnya sampai akhir tahun 25 bisa kita drag ke bawah. Lalu untuk mencari akumulasi penyusutan saldo menurun gandanya bisa kita gunakan rumus equal sum, buka kurung, lalu kita jumlahkan dari tahun 1 hingga tahun 25. Berikut dapat akumulasi penyusutan saldo menurun gandanya sebesar 430 juta. Nah, begitu juga mencari saldo penyusutan menurun gandanya untuk equipment. Bisa dilihat rumusnya sama dengan mencari penyusutan pada building. Selanjutnya untuk mencari nilai penyusutan dari PT Arifa Sabarjaya ini kita menggunakan metode sum of the year atau jumlah angka tahun, di mana kita menggunakan formula jangan lupa sama dengan lalu kita ketik rumusnya yaitu SYD, jangan lupa dibuka kurung. Untuk cost ini otomatis kita menggunakan harga perolehan. Karena di sini kita untuk menggunakan aset tetap building, maka kita pilih harga perolehan building pada B2. Karena harga perolehannya sama tiap tahun, maka kita menggunakan absolute sell. Jangan lupa untuk tanda titik koma. Selanjutnya untuk sell fetch itu berarti nilai residu dari building tersebut. Kita pilih atau kita klik kolom
kita klik sel B3 dan jangan lupa juga untuk diabsolutkan karena nilainya sama. Selanjutnya jangan lupa juga untuk tanda titik koma. Untuk life itu umur ekonomis dari building tersebut yaitu 25 tahun. Kita klik sel B4 dan jangan lupa juga untuk diabsolutkan. Selanjutnya, tidak lupa untuk menggunakan tanda titik 2. Untuk period, kita menggunakan tahun yang berada di sini. Karena tahun dari tahun 1 sampai tahun 25 itu kolomnya sama, berarti kita pilih kolom ini, lalu kita absolutkan menggunakan absolute kolom. Jangan lupa kita tutup kurung sehingga mendapatkan hasil segini untuk sum of the year. Nah, untuk mengetahui tiap tahunnya, nilainya kita drag ke bawah sehingga diperoleh nilai berikut. Untuk menjumlahkan akumulasi penyusutan dari building ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum, jangan lupa buka kurung, kita blok dari sel F10 sampai F34 dan jangan lupa ditutup kurung sehingga dalam 25 tahun building ini memperoleh nilai penyusutan sebesar 450 juta. Begitu juga untuk yang equipment menggunakan rumus seperti yang di atas. Baik, untuk selanjutnya kita akan memanfaatkan fungsi indeks dengan kombinasi Xmatch, di mana fungsi ini berfungsi untuk mempermudah kita mengetahui nilai penyusutan dari masing-masing metode dan pada tahun yang berbeda. Langsung saja untuk yang pertama kita contohkan pada building, kita letakkan kursornya pada sel J2, lalu samakan indeks, buka kurung. Untuk bagian array itu kita isi dengan nilai dari penyusutan dari setiap metode pada tahun yang berbeda, yaitu pada sel C10 sampai ke sel F34. Agar tidak berpindah-pindah nilai ini, maka kita absolutkan dengan fungsi absolute cell. Titik koma, dan untuk selanjutnya kita menggunakan bantuan kombinasi dari rumus Xmatch. Yang pertama kita untuk mencari fixed asset yang akan kita gunakan. Yaitu untuk bagian lookup value kita isi dengan building, yaitu pada sel G2. Lalu kita absolutkan karena berada pada kolom dan baris yang sama, kita gunakan absolute cell. Selanjutnya titik koma. Untuk lookup array itu kita isi dengan nama dari fixed asset yang ada pada kolom daftar perhitungan penyusutan. Yaitu ada pada kolom A10 sampai kolom A34. Lalu kita absolute kolomkan karena berada pada kolom yang sama. Selanjutnya tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita menggunakan kombinasi rumus Xmatch untuk mencari metode dari perhitungan penyusutannya. Untuk yang pertama itu kita menggunakan sum of year digit method yang berada pada kolom H2. Maka kita klik sel H2. Lalu diabsolutkan menggunakan absolute cell. Lalu titik koma. Untuk lookup array itu kita isi dengan metode-metode yang ada pada daftar perhitungan penyusutan. Yaitu ada pada C9 sampai F9.
Lalu kita absolutkan menggunakan absolute baris karena berada pada baris yang sama. Lalu tutup kurung. Selanjutnya titik koma. Kita menggunakan kombinasi rumus XMAT yang ketiga itu untuk menentukan tahun dari penyusutan yang akan kita cari. Untuk yang pertama, kita isi lookup value dengan sel I2. Lalu kita absolutkan dengan absolute cell. Titik koma. Untuk lookup array itu kita isi dengan kolom tahun yang ada pada daftar perhitungan penyusutan, yaitu berada pada kolom B10 sampai B34. Lalu kita absolutkan dengan absolute kolom karena berada pada kolom yang sama. Lalu kita tutup kurung sebanyak kurung yang terbuka, di mana kurung yang terbuka itu ada dua buah kurung. Dan enter. Maka keluar nilai penyusutannya sebesar Rp34.615.385 sesuai dengan yang ada pada daftar perhitungan penyusutan dengan metode sum of year digit method pada tahun periode pertama. Untuk melihat fungsi ini berfungsi atau tidak, dapat kita ubah pada kolom H2 dengan metode yang berbeda. Pada kolom H2, kita pilih metode yang berbeda. Contoh kita menggunakan metode SLN. Maka nilainya akan menunjukkan nilai penyusutan pada tahun pertama dengan menggunakan metode straight line method. Begitu juga fungsi ini digunakan pada fixed asset untuk equipment. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang pengaplikasian rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.